warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang proses pembaruan kurikulum, mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum Merdeka Belajar. Membahas tentang kurikulum pada tahun 1947, di mana kurikulum ini itu hadir setelah adanya kemerdekaan Indonesia. Nah, Menteri bernama Suryaningrat itu adalah sebagai Menteri Pengajaran dan Penyusunan Kurikulum 1947, di mana kurikulum ini itu dikenal dengan sebutan Leerplan atau Rencana Pelajaran 1947. Nah, ciri khas dari kurikulum ini dia lebih mengedepankan pembentukan karakter dibandingkan dengan kognitif atau psikomotorik, atau biasa yang kita kenal dengan pembentukan afektif atau sikap. Nah, dalam kurikulum 1947 ini terdapat kelemahan dan juga kelebihan. Nah, untuk kelemahannya sendiri, dia lebih berfokus pada pembentukan afektif, namun dia tidak mempertimbangkan bahwa adanya pendidikan kognitif atau pengetahuan dan juga pendidikan psikomotorik atau praktek. Nah, untuk yang kelebihannya dari kurikulum ini, dengan adanya mengedepankan sikap atau afektif, maka orientasi dari kurikulum ini membentuk watak dan juga kesadaran bernegara dan juga bermasyarakat. Oke, lanjut ke kurikulum 1952, di mana kurikulum ini itu mengalami pembaruan dari adanya kurikulum 1947. Mr. Sewandi selaku Menteri Pendidikan pada tahun 1952 ini mengalami perubahan kurikulum dengan adanya pembelajaran terurai. Kemudian, ciri khas dari kurikulum 1952 ini adalah sudah berstandar nasional. Namun, ini masih belum bisa diratakan oleh seluruh wilayah. Hanya saja di daerah-daerah tertentu yang bisa menerapkan ini dan tidak sampai dengan pelosoknya. Nah, sedangkan untuk kelebihan dari kurikulum 1952 ini, guru dapat berfokus pada satu mata pelajaran, sehingga guru akan lebih menguasai tentang mata pelajaran yang dia ambil untuk diberikan kepada siswa. Nah, sedangkan untuk kekurangannya, guru tidak bisa bersikap inovasi atau dia tidak bisa berpikir kreatif dengan adanya batasan bahwa guru itu harus menguasai satu mata pelajaran saja dan tidak bisa lebih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Untuk kelebihan dari kurikulum 1964 ini, yaitu yang pertama, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Kemudian untuk kekurangan kurikulum 1964 ini, yaitu yang pertama, masih sentralistik. Kemudian selanjutnya yaitu kurikulum 1968 atau Rencana Pendidikan 1968. Kurikulum 1968 memiliki ciri bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kemudian untuk kelebihannya pada kurikulum 1968, yaitu yang pertama,
Kurikulum 1968 dibuat untuk diterapkan secara nasional sebagai pedoman pendidikan dan penerapannya diberi kebebasan kepada setiap daerah sesuai dengan kondisi dan situasi daerah tersebut. Kemudian untuk kelemahannya kurikulum 1968 ini yaitu yang pertama, muatan materi pada masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis. Yang digagas oleh Profesor Dr. Sugiarto. Ciri khasnya yaitu setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kemudian kelebihannya yaitu menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan kekurangannya yaitu terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1994 atau kurikulum tahun 1975 yang disempurnakan. Pengagasnya yaitu Dr. Koni R. Semiawan. Ciri khasnya yaitu posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Dan model ini disebut cara belajar siswa aktif atau disingkat CBSA. Dan kelebihannya yaitu meningkatkan kemampuan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Kekurangannya yaitu banyak sekolah yang salah menafsirkan CBSA sehingga timbulnya suasana gaduh di kelas. Kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 1994, suplemen 1999. Kurikulum ini ditetapkan ketika Menteri Pendidikan dijabat oleh Profesor Dr. Ingwadirman Jojonegoro. Ciri utama dari kurikulum ini adalah pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Kekurangannya yaitu diberlakukannya sistem sentralistik, sehingga perlu penyesuaian di daerah-daerah. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, merupakan suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator evaluasi, dan pengembangan pembelajaran. Ciri utama dari kurikulum ini yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Kelebihannya yaitu guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di sekolah masing-masing. Kekurangannya yaitu di dalam kurikulum dan hasil belajar, indikator sudah disusun, padahal sebaiknya indikator itu disusun oleh guru, karena gurulah yang paling mengetahui kondisi peserta didiknya. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan diterapkan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Pada prinsipnya, KTSP adalah anggota yang tidak terpisahkan dari SI atau standar isi. Namun, pengembangannya diserahkan untuk sekolah supaya berdasarkan dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan yang dibangun dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Kelebihan KTSP yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Yang kedua, kekurangan KTSP. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kurikulum 2013 memiliki ciri yaitu yang pertama, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terkait satu dengan yang lain, serta memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. kelebihan kurikulum 2013
2013 yang pertama lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Kekurangan kurikulum 2013 yang pertama, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013.